Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih berada di dalam lindungan dan hidayahnya. Begitu juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita laksanakan mendapat ridho dan berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun kompetensi intinya adalah selanjutnya, kompetensi dasarnya adalah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nasira. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Maksudnya di sini jin dan manusia. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Ya, maksudnya beransur-ansur adalah sedikit demi sedikit dalam kurun waktu 23 tahun. Ya, jadi 23 tahun Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang pertama turun adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan wahyu terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-Quran terdiri dari dua macam surah, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, artinya sebelum Rasulullah pindah ke Madinah. Sedangkan surah Madaniyah Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi ada dua surah, Makkiyah dan Madaniyah. Maksudnya surah Makkiyah surah yang turun di Makkah, dan Madaniyah surat yang turun di Madinah. Ya, intisari Al-Quran. Jadi seperti apa intisari Al-Quran? Kitab suci Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan guna menyempurnakan ajaran dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.
Jadi salah satu fungsinya adalah untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur. Al-Quran murni hingga akhir zaman. Kemurniannya dijamin sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan maupun isi Al-Quran tidak akan pernah mengalami perubahan sedikit pun hingga akhir zaman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, maksud kitab di sini Tuhan menamakan Al-Quran dengan Alkitab. Yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Ya, takwa artinya yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tidak cukup diartikan dengan takut saja. Ya, nama-nama lain Al-Quran. Ya. Yang pertama Al-Furqan, artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan tidak benar. Al-Huda, petunjuk bagi umat manusia. Az-Zikr, peringatan kepada ancaman, peringatan adanya ancaman dan balasan. Asy-Syifa, yaitu penawar, penenang hati. Al-Hukum, peraturan dan hukum. Al-Balaghah, Al-Balagh, penyampaian kabar. At-Tanzil, yang diturunkan. Ar-Rahman, karunia. Al-Kalam, ucapan atau firman. Al-Hakim, pemutusan perkara. Ya, jadi itu nama-nama Al-Quran. Isi Al-Quran. Ya, seperti apa isi Al-Quran? Ya, isi Al-Quran yang pertama yaitu berisikan tentang akidah, berkaitan dengan keyakinan. Ya, akidah ya seperti mengesahkan Allah, itu tentang akidah, dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib, itu tentang akidah. Akhlak, ya berkaitan dengan pembinaan mengenai akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ya, isinya ada akidah, ada akhlak. Selanjutnya ibadah, berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Selanjutnya muamalah, berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Ya, muamalah. Selanjutnya Tariq, berkaitan dengan kisah orang-orang umat terdahulu. Jadi ada akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tariq. Selanjutnya keistimewaan Al-Quran. Ya, seperti apa keistimewaan Al-Quran? Al-Quran mengandung ringkasan ajaran ketuhanan yang pernah dimuat pada kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, dan Taurat, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Selain sebagai Al-Quran mengandung ringkasan, juga penyempurna kitab sebelumnya. Selanjutnya Al-Quran ditujukan bagi seluruh umat sepanjang masa. Ya, sepanjang masa. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, hidup abadi. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang sangat indah, mudah dibaca, diingat, dan dipahami. Itulah keistimewaan Al-Quran. Perilaku orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah menurunkan 4 kitab suci bagi umat manusia. Ya,
Itu perilaku umat Islamnya harus mempercayai. Yang kedua, meyakini bahwa Taurat, Zabur, Injil merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan bukan karangan rasul dan nabi. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu Allah dan bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perilaku kita. Selanjutnya, meyakini bahwa Al-Qur'an dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun terhadapnya. Ya, jadi ini salah satu kemujizatan Al-Qur'an, dijamin kebenarannya. Selanjutnya, mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Jadi tidak hanya dibaca, akan tetapi dihayati, dipahami isinya. Setelah kita mempelajari dari beberapa tentang Al-Qur'an, seperti apa implikasi nilai keimanan dan sikap sosial kita. Nah, jadi sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda hendaknya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Anda harus selalu membacanya. Yang pertama, mempelajari, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dalam diri Anda akan tumbuh sikap religius, gemar membaca, rasa ingin tahu, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan peduli. Ya, itulah dari beberapa penjelasan tentang Al-Qur'an, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang dijelaskan pada kesempatan kali ini bisa dipahami dan bermanfaat kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.